ada keluar rumah, tak ada prospek, tak ada follow, tak ada iklan, tak ada promosi, ya buktinya closing. Masa iya sih kakak haha? Ini baru ya betul. Besarannya nih. Oh, ini 3/4. Ini setengah ini 3/4. Percaya Mas. Bisa beda. Kalau tadi ini sambungan sama 3/4 biasanya nih. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Sangat luar biasa. Apa itu MLM? MLM adalah salah satu strategi pemasaran dalam bisnis. Biasanya kalau jualan ya, kan hanya satu level nih. Saya ambil barang dari distributor, lalu saya jual ke konsumen. Saya dapat untung dari selisih harga. Nah, kalau di MLM, konsumen saya misalkan ternyata tawarkan ke temannya lagi. Nah, saya masih bisa dapat keuntungan dari sana walaupun persentasenya lebih kecil. Itulah yang dimaksud sebagai pemasaran berjenjang. MLM adalah efisiensi pendistribusian produk. Ini adalah distribusi konvensional pada umumnya. Jadi dari pabrik ke distributor, grosir, ke toko, baru ke konsumen. Karena ini adalah bisnis, pasti mau profit dong masing-masingnya. Nah, biasanya total biaya distribusi itu 60%. Bahkan ada yang lebih dari 100%. Nah, di MLM ini semuanya dipangkas. Jadi dari pabrik ke supplier langsung ke konsumen yang sebagai distributor yang akan memasarkan produknya. Makanya yang 60% itu dibagikan kepada konsumen dan distributor sebagai bonus, reward, dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana menurut kalian?
Saya dulu pernah jalankan MLM, tapi gagal. Sekarang kalau minta saya ulangi lagi jalankan MLM, saya kayaknya agak trauma. Masa lalu tidak menentukan masa depan Anda. Jika Anda pernah gagal dulu di MLM, kalau sekarang jalankan bisnis MLM, belum tentu Anda gagal. Mengapa? Karena Anda bertumbuh. Anda yang dulu dengan Anda yang sekarang pasti berbeda. Lebih dewasa, cara berpikir juga lebih baik, cerita yang akan dihasilkan itu juga pasti berbeda. Lagian, apa sih manfaatnya kalau kita trauma? Kalau nyetir mobil, lihat spion terus, apa yang terjadi? Tabrak kita. Masa lalu itu dijadikan pelajaran, tapi jangan dijadikan pedoman. Ingat ini, orang-orang yang sukses di dunia ini adalah orang-orang yang paling banyak gagal, tapi mereka tidak trauma. Mereka bangkit setiap kali mereka jatuh. Kalau trauma, ya sudah, nggak ada lagi hal-hal besar di dunia ini. Kita tidak akan pernah menikmati indahnya lampu, nggak akan pernah menikmati mobil, komputer, dan nggak pernah menikmati enaknya Kentucky Fried Chicken. Ya kan? Failure is not falling down. Failure is staying down. Guys, bisa nggak kita kerja selama-lamanya? Sadar nggak, kalau suatu saat kita pasti akan berhenti kerja karena dua hal, faktor usia ataupun kesehatan. Sekarang kita kerja di sebuah perusahaan yang bagus, gaji kita juga puluhan juta. Wah, memuaskan deh. Tapi kalau misalkan terjadi apa-apa dengan diri kita nggak bisa kerja lagi. Gimana dengan penghasilan kita? Masih nggak perusahaan gajiin kita? No. Robert Kiyosaki, penulis buku laris, dia bilang apa? Banyak orang bekerja terlalu keras untuk mencari uang dan lupa bangun aset. Padahal uang nggak bikin kita kaya, tapi aset yang bikin kita kaya. Itulah sebabnya Anda perlu mempertimbangkan untuk mulai bisnis di saat sekarang ini. Cari bisnis yang modalnya tidak terlalu besar dan bisa dijalankan secara paruh waktu. After office misalnya. Saya pernah hadir di sebuah seminar, seorang pembicara bilang, jalankan bisnis selagi Anda nggak butuh. Jadi backup income dulu. Suatu saat jika Anda nggak bisa kerja lagi, bisnis yang Anda bangun, yaitu aset Anda, yang akan memberikan penghasilan kepada Anda terus menerus. Itulah yang namanya passive income. This is my fight song. Take back my life song. Prove I'm alright song. My power's turned up. Starting right now, I'll be strong. I'll go my fight song. And I don't really care if nobody else believes. 'Cause I've still got a lot of fight left. Sekarang mari kita bahas tentang toples besar dan toples kecil. Ini adalah tentang bagaimana caranya kita menyikapi yang namanya penolakan. Dalam bisnis pasti ada yang namanya penolakan. Toples besar adalah orang-orang yang say no dan toples kecil adalah orang-orang yang say yes. Orang say no, Anda masukkan di toples yang besar. Orang say yes, Anda masukkan di toples yang kecil. Orang yang menolak kita akan lebih banyak daripada orang yang say yes. It's okay, memang seperti itu permainannya. Sukses adalah kalau kita bisa memenuhi dua toples ini, bukan salah satunya. Artinya, sewaktu ada orang yang menolak Anda santai saja. Kenapa? Karena goal saya adalah membuat toples yang besar itu juga full. Bukan hanya toples kecil aja yang full, tapi toples yang besar. Tawarkan teman Anda bilang, saya nggak suka. It's okay, berarti Anda sedang memenuhi toples yang besar. Ada yang mau lagi butuh bisnis, wah, Anda happy, berarti ada orang yang bisa Anda bantu di sini. Saya nggak butuh bisnis ini, produk Anda kemahalan, nggak cocok, saya lagi sibuk saat ini. Jadi jangan takut kalau Anda ditolak orang dan yang menolak lebih banyak, karena goals kita adalah memenuhi kedua toples tersebut. Walau ku bisa mendua, ku pilih satu saja. Satu pusing kepala, apalagi Alhamdulillah closing lagi pattern weekend. testing 1 2, testing 1 2. Do you wanna play house or what? Unsur lengkap yang dibutuhkan oleh tanaman sebagai katalisator, ramah lingkungan, praktis. Ini tadi Bapak Ibu. Praktis. Ya, petani tidak perlu